Jadi korban itu ibu bukan Nabi Jawi. Korban itu sikap hilangnya keegoan. Karena keegoan itu bukti orang hasad. Orang hasad itu ibu, dia hanya peduli kebahagiaan dirinya. Kalau ada orang bahagia, dia tidak nyaman melihatnya. Ego namanya itu. Maka disembelihlah keegoan itu, simbolnya Nabi Jawi. Yang disembelih itu bukan Jawi keegoan diri kita, sifat hasad di diri kita. Makanya Kabil ego. Makanya tetap bagaimanapun engkau saya bunuh, yang pasangan saya ambil, tidak peduli saya mau kamu mati mau apa, itu ego. Kenapa? Korban Kabil ditolak tadi, maka keegoannya tidak hilang. Orang kalau korbannya benar, Masya Allah Bapak Ibu, kalau benarlah korban manusia ini Bapak Ibu, tidak akan pernah ada perceraian di muka bumi. Suami istri makanya bercerai karena tidak mau berkorban, egonya tidak habis. Bakal bercerainya Bapak Ibu, di ego dan pantangan di betuan, itu ego tu. Dan jangan kakala le podo saya tak boleh lah, ego tu. Orang yang benar korbannya nyok kalah saya tarui, biarlah mau kalah tarui dah baal asalnya menang. Tu ego tu, itu yang korban namanya. Orang kalau punya sifat itu, maka hasadnya pasti tidak ada lagi itu. Kalau orang bahagia, kebahagiaan orang tu kebahagiaan dirinya. Tu bukti orang hasadlah hilang tu. Kalau bahagia orang, dia sebahagia orang itu, bahkan lebih dari orang yang bahagia tu. Ini penyakit hati hasad tu Ibu. Orang kalau hinggap hasad di hatinya, innal hasana iyyakum wal hasad, innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al khataba. Jauhi sifat hasad. Kalau ada hasad di hatimu, semua amalmu dibakarnya seperti kayu bakar dibakar oleh api. Kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, judul ceramah kita seperti yang disampaikan Pak Pengurus kepada saya tentang penyakit hati dan obatnya. Jadi hati kita ini ya unsur yang paling penting dalam diri kita. Kata Allah, di dalam diri setiap manusia itu ada segumpal darah. Iza salahat, kalau dia baik, maka baiklah seluruh dirinya. Kalau dia buruk, maka buruklah seluruh dirinya. Ketika Nabi ditanya apa yang segumpal itu, ala wahyal qalbu. Yang segumpal itu adalah darah hati, kalbu. Jadi hati ini pokok penting. Dia menentukan totalitas diri seseorang. Dan hati ini kalau sakit, maka semuanya akan rusak. Dan hati kita ini berpotensi dihinggapi penyakit. Karena begitu kata Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, dan jika tidak diobati, maka penyakit itu akan terus bertambah. Sebenarnya penyakit hati itu satu Bapak Ibu. Apa itu penyakit hati? Dosa. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu dosa? Jadi Nabi ditanya, apa itu dosa? Kata Nabi, dosa itu mahaka fisadrik, sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Jadi kalau hati seseorang gelisah, hati seseorang tidak tenang, maka itu tanda hatinya sedang sakit. Dan penyakit hati itu artinya yang membuat hati tidak tenang atau gelisah itu satu, dosa. Karena itu dalam hadis At-Tirmizi, Nabi menjelaskan ummahatul khataya salasun. Induk dosa itu ada 3. Jadi kalau ini disebut induk dosa, maka ini yang paling berbahaya kepada hati kita. Kalau hati kita dihinggapi 3 dosa ini, maka berarti hati kita dihinggapi oleh induk dosa. Karena kata Nabi, induk dosa itu 3, itu artinya induk penyakit. Karena tadi kata Nabi apa? Apa itu dosa yang membuat hatimu gelisah?
yang kalau hati orang gelisah, tanda hatinya berpenyakit. Dan dosa itu yang membuat hati gelisah, kata Nabi, induknya ada 3. Artinya apa? Itu induk penyakit. Induk penyakit hati itu ada 3. Nah, apa yang 3 itu, kata Nabi? Dan apa obatnya? Apa induk dosa yang 3 itu? 1, al-kibru. 2, al-hirsu. 3, al-hasadu. Itu hadis sahih At-Tirmizi. Yang pertama, kata Nabi, induk dosa itu adalah sombong. Al-kibru, sombong. Sombong ini induk dosa. Bahkan ini dosa pertama yang dikerjakan oleh makhluk. Siapa yang mengerjakan dosa sombong ini? Itu Nabi, itu iblis ketika di sorga. Dulu iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Ketika Allah tanya, ma mana'aka alla antas juda iz amartuka. Begitu kata Allah di surat Al-A'raf ayat 12 dan surat Sad ayat 71-72. Ketika iblis ditanya kenapa tidak mau sujud, jawaban iblis enteng saja. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Itu kesombongan, ya, merasa diri lebih baik dari orang lain. Nabi dalam hadis Muslim, Bapak Ibu, itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu sombong? Apa itu al-kibru? Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu 2. 1, menolak kebenaran. Itu sombong itu. Jadi orang kalau sudah tahu yang benar, tahu yang salah, tetap juga mengikuti yang salah, maka itu sombong namanya itu. Dia sudah tahu ini benar, ini salah, tapi tidak mengikuti yang benar, tetap ke yang salah. Itu sombong namanya itu. Ini contoh populer yang sering saya sampaikan. Bapak-bapak sudah tahu merokok itu merusak kesehatan. Bukan hanya kita yang rusak karena rokok itu, orang di sekitar kita pun tidak nyaman dengan rokok itu. Tetap juga kita merokok, itu sombong namanya itu. Menolak kebenaran, itu yang sombong. Kita sudah tahu ini benar, ini salah, tapi tidak ngikuti juga. Itu hati kita sedang dihinggapi induk penyakit itu. Sombong namanya. Menolak kebenaran. Kalau saya tanya Bapak Ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu, ada tidak di antara ibu-ibu, pernah tidak ibu-ibu berdoa, dulu berdoa, bercita-cita minta suami perokok? Ada tidak ibu-ibu? Ya Allah, kirimlah saya suami perokok berat, ada? Tidak akan pernah ada itu. Karena manusia itu pasti tahu itu tidak benar, itu tidak baik. Makanya tidak ada yang bercita-cita dapat suami perokok. Ginilah kalau ayah, kalau bapak yakin rokok itu baik, mau ndak apa anak apa jadi perokok? Mau ndak apa magi cucu apa rokok? Pasti ndak mau. Kan kita sudah tahu itu salah itu. Nah, jangan dikerjakan juga, berhentilah. Kalau ndak berhenti juga, itu yang disebut kesombongan. Berarti hati kita sedang berpenyakit itu. Bahkan sedang dihinggapi induk penyakit. Apa tadi induk dosa kata Nabi? Al-kibru, sombong. Bapak Ibu tahu lampu merah itu berhenti. Tahu kita berhenti lampu merah tuh. Tapi lanjut saja kena polisi, tidak ada. Sombong namanya tuh. Kita sudah diberitahu ini merah, ini berhenti, lanjut juga. Itu namanya sombong itu, menolak kebenaran. Bapak Ibu sudah nampak di sini pelang ada lingkar merah, dilarang berbelok, tidak begitu? Ini sepanjang ini kan banyak nih jalur 2 nih, dilarang membelok. Udah jelas merah itu, belok juga di sana, sombong namanya itu. Sombong itu Ibu bukan hanya merendahkan orang, menolak kebenaran. Itu sombong namanya itu. Bapak tahu trotoar itu untuk pejalan kaki. Apa onda apa pandangan kata trotoar itu? Sombong namanya itu. Jadi kesombongan itu umum. Apa itu sombong kata Nabi? Batarul haq
menolak kebenaran, sombong itu. Kalau ada hati kita begitu, tidak peduli saja dengan kebenaran, labrak saja semua, yang penting kita happy, itulah hakikat kesombongan, dan hati kita sedang dihinggapi penyakit itu. Bapak Ibu, itu jalan raya itu lewat orang, lalu Bapak Ibu parkir seenaknya kendaraan di jalan tu sehingga orang lah macet, itu sombong namanya tu. Sombong namanya tu. Kenapa? Jalan itu hak orang banyak. Tak boleh dihambat jalur orang. Ibu bapak kalau mau parkir kendaraan, cari area kosong. Jangan di samping, di bahu jalan tu, di badan jalan tu diparkir kendaraan kita, sehingga orang lah macet, kita tak peduli. Itu sombong namanya itu. Itu hatinya sedang dihinggapi induk penyakit itu. Karena kesombongan apa tadi? Batarul haq, menolak kebenaran. Bapak Ibu, orang kalau siang-siang tu ka istirahat di rumah orang, orang kalau bagai awak menokok-nokok di sabala. Tagadu orang sabala lalu dia bunyi tokok atau tu sombong namanya tu. Banyak kesombongan tu yang menghinggapi kita tu Bapak Ibu. Nah, hari lah malam kawan kalau awak mau tajo lagi di muka rumah orang tu. Sombong namanya tu. Ya. Jadi kalau ada kita tidak peduli dengan kebaikan orang, kita tahu ini sudah tidak benar lagi ini perbuatan kita, tetap juga lanjut, itu sombong namanya itu. Jadi kesombongan itu kata Nabi menolak kebenaran, baru ghamtun nas, merendahkan orang. Merendahkan orang tu kalau Bapak Ibu memandang orang ku sepele saja. Makanya iblis dulu dihinggapi sifat sombong tu, diusir dari sorga. Ketika dia merasa dirinya lebih baik dari Adam, diusir dari sorga. Bapak Ibu belum pernah masuk sorga, sombong tiap hari, cita-cita masuk sorga, keliru itu. Iblis saja jutaan tahun bersujud, sekali sombongnya diusir dari sorga. Ini belum pernah ke sorga, sombong tiap hari, cita-cita masuk sorga, mana pula bisa tu? Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibir. Allah haramkan sorganya bagi orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Itu induk penyakit hati, al-kibru, kesombongan. Sombong. Dak amu dikecek orang lo, sombong tu. Apa obatnya? Kalau Bapak Ibu dihinggapi penyakit sombong, obatnya salat, sujud. Itu kenapa Nabi Adam sampai di bumi disuruh sujud. Salat ini Bapak Ibu ibadat tertua. Sejak Nabi Adam turun ke bumi, salat sudah diperintahkan Allah. Apa dasarnya? Al-Mudassir 41 sampai 43. Ketika penduduk neraka ditanya nanti oleh penduduk sorga, masalakakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka? Apa jawaban penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat. Artinya apa? Salat sudah diperintahkan sejak Nabi Adam. Kenapa? Induk penyakit hati itu sombong. Obat sombong itu sujud. Itu makanya kata Nabi, iza qara ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki. Kalau anak Adam bersujud, setan lari tunggang langgang sambil menangis. Yang paling ditakuti setan adalah manusia bersujud, karena sujud itu pantangan setan. Makanya yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan saat dia bersujud, lamakan sujudmu, panjangkan doamu, kata Nabi. Kenapa? Ketika manusia bersujud, hilang kesombongannya. Manusia kalau merasa dirinya tinggi, Allah akan menghinakan dia seperti iblis, seperti setan. Kalau manusia menghinakan dirinya, meletakkan kening ke tanah itu menghinakan diri, mencabut sifat sombong, maka Allah mendekat kepadanya. Makanya yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud.
Maka mustahil orang kalau salatnya benar, sombong itu masih ada di hatinya. Itu kenapa Allah mengatakan fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang salat. Siapa yang masuk neraka yang salat? Allazina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun, an salatihim sahun. Apa artinya? Mereka jauh dari salatnya. Mereka sujud, tapi sujud tidak nampak dalam hidupnya. Sujudnya hanya di atas sajadah, tidak nampak tawadu setelah dia salat. Itu yang celaka, itu yang masuk neraka. Kenapa? Salat tidak berbekas pada hidupnya. Dia disuruh sujud supaya sombong itu hilang. Dia sujud tiap hari, sombongnya tidak habis-habis. Itu yang celaka. Itu yang an salatihim sahun, yang lalai dari salat, bukan lalai dalam salat, lalai dari salat. Makanya kalau ada orang rajin salat berjamaah salatnya tapi sombong juga, itu yang masuk neraka tuh. Nah, kesombongan tuh ragam-ragam Bapak Ibu ya. Ada yang sombong karena harta seperti Karun. Biasa orang kayu kok Bapak Ibu mengecek tinggi suaranya. Ya, orang kayu kalau mengecek tak bisa dibantah, tak betul? Pameo di orang kampung wo, Bapak Ibu, ada dua manusia tak boleh dibantah. Cik orang kayu, dua orang gilo, tu tak boleh dibantah tu. Ya, karena orang kayu dibantah tak dibayar tak kalau Bapak Ibu. Nah, karena kekayaan tu identik dengan kesombongan. Yang kedua karena wajah. Makanya orang rancak, orang tak rancak beda jalannya. Tak betul? Kalau orang rancak jalannya lambat. Kalau orang tak rancak, kancang jalannya. Itu. Bako lambat jalan orang rancak ko, nyu ingin dicari orang. Itu. Kalau orang tak rancak, apa capek jalannya, nyu takut dicari orang. Itu capek jalannya. Bisa orang sombong karena ilmu. Makanya orang-orang yang berilmu, berpendidikan tinggi biasanya jarang mau mendengar orang lain. Kalau lah mulai tak mau mendengar orang tu lah dihinggapi sombong nama itu. Atau bisa jadi kena ibadah. Bapak Ibu merasa sombong karena ibadahnya. Banyak faktor sombong itu, tapi obatnya satu, sujud. Baikkan salatmu, insya Allah sifat sombong hilang. Yang kedua, induk dosa tadi apa? Al-hirsu, tamak, rakus, cangok, akok. Itu induk dosa. Kalau ada hati orang dihinggapi perasaan itu dak amu pasai, dak amu pueh, itu tamak nama itu. Siapa yang melakukan dosa tamak ini? Nabi Adam. Dulu Nabi Adam di sorga, nanti baca Al-Baqarah 35. Ketika Nabi Adam di sorga, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah engkau di sorga bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Semua yang di sorga pakai, nikmati, tempati, semua boleh. Wala taqraba hazihi sajara, tapi yang satu ini jangan kau dekati. Yang pohon ini tolong tahan, dekati jangan dekati. Semua dibolehkan Allah, semua dibolehkan. Satu yang dilarang, yang satu itu pun oleh Adam diambil juga. Itu tamak namanya itu, rakus, cangok, dak mau pasai, dak mau pueh. Padahal banyak ada kau lah, banyak budi kau nenciak di matagan kau diambil je. Dak tamak namanya itu. Manusia punya sifat tu satu itu. Cila ibu-ibu, bukti ibu tamak apa? Coba cari baju ibu di lemari. Tak banyak baju ibu tu tamak nama tu. Ke pasar beli baju, tiup kamul beli baju, tiup baralik ambil baju, tu tamak nama tu. Tak mau pasai baju lah banyak. Akhirnya ibu mengambil sesuatu yang tak sesuai kebutuhan ibu. Orang yang mengambil sesuatu yang tak sesuai dengan kebutuhannya itu tamak. Lawannya qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan. Tak pernah menginginkan lebih dari kebutuhan hidupnya. Itu qanaah namanya. Kok lah cukup kebutuhan hidup sudah, alhamdulillah. Tak bakana aja kue-kue lah. Aku sifat manusia tamak itu induk dosa. Nabi Adam yang melakukan sifat tamak itu. Tak mau pueh, tak mau pasai. Apa ubek sifat tamak ini? Induk dosa yang tamak ku ubeknya puasa. Tu maka Nabi Adam dulu gagal imsak.
Kata Allah, Adam, tahan yo nan ciek kuah, tahan imsak puasa. Tak taluk Nabi Adam menahan dah. Tiba di bumi disuruh puasa balik. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Orang kalau puasanya benar, sifat tamaknya hilang. Bakok hilang sifat tamak dia puasa. Coba Bapak Ibu, makanan di rumah awak. Kita saja dengan makan tu berdua lah pada aduan je makan tu. Tak ada orang lo pintu kunci. Bisa tak apa makan ibu makan? Bisa. Tak nampak gitu orang tu. Bakok ndak tahan nanti. Orang kalau benar puasanya Pak Ibu, jangankan punya orang, milik dia pun tak dia ambil. Tak hebat tu? Jangankan mengambil punya orang, yang milik dia di rumah dia yang halal pun tak dia sentuh kalau tak waktunya. Hebat puasa ni Pak Ibu. Isteri kita halal, kita berdua dalam kamar, tak ada orang lo dikunci pintu kamar tu. Itu isteri kita. Kita sentuh ke isteri kita di siang tu? Tak, nanti pada waktunya. Kui isteri awak apa? Tak isteri orang lo gua. Dan kan isteri awak sudah disentuh lo, apalagi isteri orang. Benar orang kalau puasanya benar, pasti tak ada tamak. Masalahnya banyak orang puasa kata Nabi hanya menahan haus dan lapar. Kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi hasilnya haus dan lapar. Kenapa? Puasa tidak berdampak dalam hidupnya. Tak ada imsaknya lah. Bapak Ibu kalau awak berkendaraan kok antri macet, jangan dipotong-potong orang, tu tamak nama itu. Antri saja sesuai dengan jatah kita lewat. Itu tamak tu. Ya sudah biarlah antri. Ya, tahan. Itu yang imsak tadi, tahan. Imsak. Bapak Ibu, ikut kecepatan sekian kuah. Tahan, rem. Itu yang imsak. Manusia kalau imsak selamat hidupnya Bapak Ibu. Bakok Nabi Adam tausir di surga lo, tak imsak. Andai imsak Nabi Adam lo, tak terusir tu. Tu karena tamak tadi tu. Nak induk penyakit hati tu apa? Tamak, rakus, puasa beknya. Kadang ibu-ibu ko Masya Allah lai puasa dari pagi sampai sore, tapi tamak dah habis. Pai balik pabukuan tu, awak berdua saya di rumahnya ko lah pensiun lah gaik-gaik. Sameja lo pabukuan di Bali. Akhirnya mereka tak campak saya pagi ya nak, tu tamak nama itu. Ibu-ibu puasa Ramadan ko berdua saya di rumah tinggal lah pensiun lah gaik-gaik tu. Bali saya onde-onde gak ampe tu nasi sabungkui tu pai masjid deh. Makan saya sabungkui berdua tu. Mau banyak mana sambal tu. Nah, sesuai saja kebutuhan. Begitu. 3. Apa induk dosa yang ketiga? Al-hasad, dengki. Perasaan tak senang orang dapat kebaikan. Kok berubah kawan, kok dapat sesuatu kawan, sambuk sepipinya. Tu hasad. Ada ibu-ibu kok sebagian cutu. Kawan bali oto, nyo bali bodrek, sakit kepalanya. Hasad. Kawan mampir rumah, nyo damam, sasak angoknya. Tu hasad. Hasad itu tidak nyaman saja orang tu baik. Siapa yang melakukan dosa hasad ni? Qabil. Dulu Qabil, anak pertama Nabi Adam, dapat calon istri saudara adik kembaran adiknya Habil. Sayang, kembaran adiknya kurang cantik. Kembaran dia cantik, dikasihkan ke adiknya Habil, tak senang dia. Akhirnya apa? Dibunuhnya adiknya. Apa obat penyakit hasad? Bapak Ibu, apa obatnya? Nanti Bapak Ibu baca surat Al-Maidah 27. Waslu naba abnai Adam bil haq iz qarraba qurbanan. Ketika Qabil hasad kepada adiknya Habil, Allah perintahkan Qabil berkorban, Habil berkorban. Berkorbanlah. Diterima korban Habil, ditolak korbannya Qabil. Jadi orang kalau punya sifat hasad, obatnya berkorban. Berkorban itu bukan menyembelih sapi. Berkorban itu mendahulukan kebaikan orang, mendahulukan kebahagiaan orang. Itu korban nama itu. Nabi Jawi itu simbol.
Yang korban sesungguhnya di hati kita ini. Gini, ibu ketika beranak ketik dulu, jam 2 malam anak menangi minta menyusu, awak mengantuk, badan latih, ya nak? Ibu pakuk muncuang anak tu, ibu susu dan anak tu duduk ibu. Oh, duduk ibu ambil anak susu kau sambil terakuk-rakuk, nak begitu? Padi nak malam tu matu ibu, iyo itu korban nama itu. Biarlah ambo merasa ya salah anak ambo senang bahagia, itu korban. Biarlah ambo payah asalnya bahagia, biarlah ambo susah asalnya senang, itu korban dan itu ubek hasad. Korban itu Pak Ibu tidak memikirkan diri kita. Yang kita pikirkan orang lain itu korban nama itu. Itu makanya ketika Kabil hendak membunuh Habil, la'aktulannaka, engkau saya bunuh, kata Kabil. Apa kata Habil? La in basatta yadaka ilayya litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulaka. Kalau engkau bahagia membunuh saya lipat tangan saya, bunuhlah saya. Itu yang paling hebat korban tu Ibu. Iku ka dibunuh orang tu. Kalau bahagia pak membunuh ambo, ambo lipik tangan ambo, silakan. Itu bukti korban yang sudah diterima. Orang kalau diterima korbannya Ibu, tidak memikirkan kesenangan dirinya. Ibu kalau terima korban ibu, mungkin coba korban untuk tahun tu. Ibu diberang-berangi di suami salah wa antapola pak kunyu marabu sekawak. Ibu yang benar korbannya, kok bahagia suami yang bu berang-berang kamu, biarlah dak baalo, biarlah bu merasai susah. Itu benar korban ibu tu. Itulah diterima korban ibu tu. Kok lama dia tu perangai ibu, itulah benar-benar korban ibu nama itu. Tapi kok menjauhi ibu, jangan banyak cerita le dan mah payah lo dan mah banyak lo cerita. Itu ibu korban ibu ditolak selama waktu tu. Jadi korban itu ibu bukan banyak dia jauhi. Korban itu sikap hilangnya keegoan. Karena keegoan tu bukti orang hasad. Orang hasad tu ibu, dia hanya peduli kebahagiaan dirinya. Kalau ada orang bahagia, dia tidak nyaman melihatnya, ego namanya tu. Maka disembelihlah keegoan itu, simbolnya dabi jauhi. Yang disembelih itu bukan jauhi keegoan diri kita, sifat hasad di diri kita. Makanya Kabil ego. Makanya tetap bagaimanapun engkau saya bunuh, yang pasangan saya ambil, tidak peduli saya mau kamu mati mau apa, itu ego. Kenapa? Korban Kabil ditolak tadi, maka keegonya tidak hilang. Orang kalau korbannya benar, Masya Allah Bapak Ibu, kalau benarlah korban manusia ini Bapak Ibu, tidak akan pernah ada perceraian di muka bumi. Suami istri makanya bercerai karena tidak mau berkorban, egonya tidak habis. Bakal pacarainya Bapak Ibu, di ego dan pantangan di betuan, itu ego tu. Dan jangan kakala le podo, saya tak boleh lah, ego tu. Orang yang benar korbannya nyok kalah saya tarui, biarlah mau kalah tarui dah baal asalnya menang. Tu ego tu, itu yang korban namanya. Orang kalau punya sifat itu, maka hasadnya pasti tidak ada lagi itu. Kalau orang bahagia, kebahagiaan orang tu kebahagiaan dirinya. Tu bukti orang hasadlah hilang tu. Kalau bahagia orang, dia sebahagia orang itu, bahkan lebih dari orang yang bahagia tu. Ini penyakit hati hasad tu Ibu. Orang kalau hinggap hasad di hatinya, innal hasana iyyakum wal hasad, innal hasada takulul hasanat kama takulun nar al khataba. Jauhi sifat hasad. Kalau ada hasad di hatimu, semua amalmu dibakarnya seperti kayu bakar dibakar oleh api. Ibu bapak kalau ada tak senang ke orang dapat kebaikan, percuma salat dan beribadah. Kenapa? Habis semua. Kenapa? Orang yang hasad itu tidak beriman kepada Allah. Nanti baca surat Az-Zukhruf ayat 32. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kenapa kalian hasad kepada orang lain, kata Allah? Kami yang membagi-bagi dunia dan kami tinggikan sebagian atas yang lain. Dia kaya itu bukan karena pintar mencari uang, bukan karena pendidikannya tinggi, bukan karena kepandaiannya. Dia kaya karena saya yang memotongkan besar untuk dia, kata Allah. Kalau ada orang hasad karena orang dapat kekayaan, maka
amalnya dihapus. Tu bahayanya hasad kau Ibu. Habis semua amalnya seperti kayu dilahap api. Makanya 3 ini Ibu tolong dihindari: sombong, tamak, dan hasad. Ini induk penyakit hati. Makanya kata Nabi, ummahatul khataya salasun. Induk dosa ada 3. Dan dosa itu apa tadi? Yang membuat hatimu gelisah. Dan dosa itu penyakit yang akan mengotori hati kita. Dan ini induknya nih. Bagaimana cara mengatasinya tadi? Sombong dengan perbanyak salat sujud, tamak dengan berpuasa, hasad dengan berkorban. 3 ini ibadah pokok Pak Ibu ya. Salat, puasa, berkorban. Berkorban apa Ibu boleh daftar boleh ya, supaya hasad kau hilang. Gitu. Begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.